kita nih di podcast Stepnesia. 1000 jarak tercipta karena satu langkah pertama. Stepnesia. Jadi untuk podcast hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, ada Mas Andre dan Mbak Jo. Ya. Mereka ini dari Lingotalk. Perkenalkan diri dulu. Gitu. Seru perkenalkan diri ya. Oke, siap. Ini buka masker atau? Buka aja. Oke. Oke, kenalkannya nih apa nih kalau Stepnesia itu apa, sobat Stepnesia atau apa? Ada Sobat Stepnesia. Stepnations. Alright. Oke, kenalkan nama gue Andre. Ini Chief Executive Officer, sama co-founder juga sih dari Lingotalk. Pretty much. Mbak Jo juga? Nama aku Josephine, aku sebenarnya di sini di Lingotalk mungkin support ya consultingnya, karena background aku consulting sih, jadi lebih bantu Lingotalk untuk gimana mereka dari step awal sampai sekarang udah berkembang sekali ya. Iya nih. Mantap. Nah, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan sebenarnya Lingotalk itu apa sih? Oke, mantap. Ya, Lingotalk sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi industrinya itu masuk di education technology ya. Kalau orang bilangnya edutech. Ya kalau misalnya bayangannya edutech di Indonesia ya paling terkenal ya Ruang Guru gitu ya, Zenius. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ada di language learning nih. Jadi mungkin kita fokusnya di kebanyakan di pembelajaran bahasa asingnya dan kita fokusin di efficient learningnya nih, using the technology itself gitu kan. Jadi yang kita mau incer sih goalnya itu ya, kayak kita ngelihatnya ada peluang untuk garap potensi pembelajaran bahasa asing secara online. Gimana caranya nih yang problem yang muncul selama pembelajaran bahasa asing ini bisa kita tackle dengan efficient learning yang kita punya, supaya nanti bisa bantu juga sih supporting Indonesian education di situ. Kayak gitu sih. Kalau dari sisi pengguna nih, apa yang bikin mereka tertarik untuk menggunakan Lingotalk? Apa nih keunggulan dari Lingotalk gitu dibanding udah kayak invest tapi merek lain gitu ya? Luar biasa ini pertanyaannya. nih? Ya, kalau misalnya dilihat sih, kalau misalnya dari kita melihatnya dari sisi kompetitornya dulu sih, kebanyakan memang menawarkannya bahasa yang masih umum banget sih, bahasa Inggris, Mandarin, Jepang gitu. Kita coba menawarkan 10 bahasa ya. Kalau misalnya di websitenya udah ada, kita ada di bahasa yang Eropa ada, bahasa Asia Timur ada, sama ada bahasa Thailand juga, dan juga bahasa Indonesia. Untuk penutur asing gitu ya. Bahasa Indonesia ada, oke. Ya nggak harus penutur asing sih, orang Indonesia mau belajar bahasa Indonesia. Iya. Merapi kanan dulu majas nggak ngerti apa kan. Majas, peribahasa. Bahasa baku, bahasa puisi itu mau belajar di situ. Ya gitu sih. Berarti 10 itu apa itu? Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman. Mulai lupa di gue. Asia Timurnya Mandarin, Korea, Jepang. Thailand, Arab, sama ya bahasa Indonesia atau. Oke, kalau Korea, Jepang oke lah ya, penggemar drama banyak. Kalau Thailand banyak juga. Nah, Thailand tuh justru menarik sih. Sebenarnya kayak itu kan bahasa gimana ya? Itu mungkin bahasa yang orang lihat masih kayak belum terlalu belum terlalu dilirik. Tapi sebenarnya potensinya gede banget gitu loh, bahasa Thailand tuh untuk especially untuk ASEAN ya. Bahasa Thailand itu kayak kepake banget dan mulai banyak peminatnya itu karena mungkin dari sisi bisnis, dari sisi orang yang mau kuliah di sana juga itu udah mulai banyak demand-nya, dan emang mereka merasa membutuhkan itu ya, belajar bahasa Thailand, dan itu lumayan growing juga sih kalau di Lingotalk ya. Berarti kebutuhannya buat bisnis dan profesional ya, bukan buat nonton drama. Itu juga penyumbang terbesar juga iklan Thailand kan di Facebook kan. Iya. Apalagi iklan asuransi ya. yang itu yang nangis dulu kan, videonya sedih banget, atau udah asuransi. Gitu. Oke deh, dari Lingotalk nih ada fitur-fitur khusus dan unik nggak nih kira-kira? Oke, kalau ngomongin feature sebenarnya kita lebih ke ini sih, outlook-nya yang kita mau bikin tuh di learning products kita itu apa aja. Sebenarnya ada poin-poinnya sih, kita mau
kita lagi tahap ngumpulin data nih, karena kita mau bikin satu metode sebenarnya. Kayak kita punya efficient learning ini, cuman kita masih kita masih berusaha menspecify this method. Itu yang kita bikin sebuah brand gitu, namanya Lingo Method gitu. Jadi under brand yang kita udah daftarin ke Haki juga metodenya. Kita lagi ngumpulin datasetnya nih. Emang lumayan project yang lumayan gede ya, karena ngumpulin dataset yang intinya itu adalah di personalization. Jadi sebenarnya apa sih apa sih goalnya atau outputnya si Lingo Method ini? Kita pengen saat misalnya kita mengajarkan satu bahasa itu, walaupun dengan bahasa yang sama ataupun dengan level yang sama yang mereka lagi pelajarin, kita maunya itu personalized gitu untuk orang itu. Jadi tailor made itu memang kalau misalnya kayak Mas Fatah dan Mbak Hesti misalnya mau belajar bahasa, let's say bahasa Jepang gitu ya. Mas Fatah misalnya mau lanjut S3 atau Mbak Hesti mau kayak punya bisnis gitu. Kita sama-sama belum punya skill bahasa Jepang sama sekali, masih nol. Sebenarnya kan biasanya kalau di les tempat lain sama kan, kita diajarin dari awal. Tapi kita mau coba gimana caranya nih ngarahin orang yang mau belajar untuk bisnis dan orang yang mau belajar untuk studi itu beda gitu. Karena nanti kan kebutuhan di sana juga dari vocab, dari cara berbicara, dan orang-orang yang dituju untuk orang-orang yang akan banyak ketemu dan bakal banyak ditemuin oleh orang-orang yang pelaku bisnis dan mahasiswa itu kan akan beda gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita mau bikin sih. Teman-teman tadi kita sempat bicara duluan ya sebelum podcast ini. Mungkin ini ya kenapa tadi ada kebutuhan untuk AI dan lain-lain. Luar biasa. Kalau misalnya AI ini sih sebenarnya balik lagi ke ininya si produk tech-nya kita, karena AI ini kita mau pakai salah satunya untuk efisiensi juga gitu. Jadi kita ngelihat, kita nih coba gather data sih kayak berapa banyak sih orang yang belajar bahasa asing misalnya masuk ke kelas gitu, terus udah ngeset setiap sesi itu udah punya kayak goalsnya sendiri. Tapi apakah kayak kita masuk ke sesi 3, ke sesi 4 itu goalnya sesi 1, sesi 2 itu udah terdeliver? Nah itu kan, itu yang kayak masih belum ini ya, karena dan itu tuh yang akan menghambat sesi 3 dan 4 itu bisa terdeliver, karena emang kemarin habis diajarin pastor, masih hafal nggak kemarin kata-katanya? Coba dites lagi masih lupa. Karena jadi fondasinya belum kuat. Benar, gitu ya. jadi yang kita lihat dari research kita, 60% kelas-kelas lanjutan bahasa asing itu adalah cuma ngebahas kelas yang sebelumnya gitu. Jadi pas ngulang aja, pas udah di level 2 kita sebenarnya masih 60% bahas level 1 karena belum akarnya belum kuat. Pas kita lihat ternyata memang tidak efisien gitu, ternyata orang kalau ngajar semuanya dikasih aja gitu kan, grammar apa segala, padahal sebenarnya kita nggak terlalu butuh gitu. Pas kita berangkat ke luar negeri yang kita butuhin tuh specifically apa sih? Nah itu tuh AI itu kita butuhin untuk nge-support Lingo Method supaya nanti ke depannya orang pas ngeliat itu pas mereka belajar, mereka benar-benar dari kita akan deliver focus on what matters buat orang itu. Nah itu that's why AI bakal berperan penting banget sih di situ. Keren banget sih penjelasannya. Aduh. Terus sejak kapan nih beroperasi dan cakupannya sudah kemana aja untuk Lingo ini? Cakupan ya. Well, kalau misalnya kita ngomongin journey of ideation mulai dari kebetulan zaman gue masih kuliah sih. Waktu itu masih kuliah, masih kayak aduh seneng banget belajar bahasa, terus kayak dulu gabung organisasi yang isinya orang-orang yang suka belajar bahasa asing gitu. Semacam polyglot. Iya, polyglot dulu, gabung Polyglot Indonesia, terus aduh nih kebetulan kuliah bisnis juga kan, jadi kayaknya bisa dimonetize nih begini-begini. Emang kayak gitu sih. Iya, bisa dicuan-cuanin nih, terus kayak emang passionate aja sih kalau misalnya boleh jujur, kalau dari pribadi ya, emang passionate aja belajar, terus kayak something yang passionate terus bisa jadiin sebuah karir sih sangat amat ini ya, maksudnya kayak bikin puas banget sih gitu sih dari situ. Tapi kalau misalnya mau decline, tapi itu kita waktu itu ya belum serius lah sampai benar-benar di tahun 2020 pas baru mulai pandemi. Kebetulan emang teman-teman yang co-founder sama juga yang lagi gabung sama kita itu kita idein aja gimana kita moving aja ke edutech aja sekalian gitu. Jadi kita prepare dari bulan April 2020 sampai Agustus, jadi 5 bulan tuh kita prepare ideas kita yang kemarin yang kita udah coba-coba jualan-jualan, coba kita move ke, of course kita butuh produk gitu kan, kita butuh ship produknya dan kita butuh juga tech-nya gitu-gitu ya. Jadi 5 bulan tuh kita prepare sampai sebenarnya sampai beta versionnya
web app-nya gerak ya di tanggal 22 Agustus tuh kita launch. Ya pretty much cepat banget sih 5 bulan itu. Nge-launch itu produknya masih MVP banget sih semuanya. Masih 10 bahasa yang benar-benar conversational based. Kita launch aja semuanya, udah punya tutor. Sampai hari ini ya berarti sekitar ya udah mau 7-8 bulan lah ya. Dulu tuh pas awal mulai timnya berapa orang? Pas awal mulai kita timnya itu bertiga. Jadi termasuk Mbak Jo? Enggak. Belum ketemu loh. Oke. Bertiga kita bagi. Aku pegang bisnis, temanku satu pegang produk in terms of tech gitu ya. Yang satu pegang learning. Jadi tapi sekarang kita udah fokus bagi dua ya, bisnis produk gitu ya. Sekarang sih total udah ada 70 orang untuk full time. 70 orang tuh full time-nya 10, sisanya interns sampai hari ini ya. Terus kita punya student ambassadors 30-an, sama kita punya tutor kita 50-60 orang sih sekarang. Banyakan di tutor Inggris sih masih. Dan ini nggak cuma di Jakarta doang berarti ya? Ya betul. Tutor kita sih sebenarnya karena waktu itu banyak partner sama PPI juga ya. Jadi PPI dunia luar biasa ya, ngasih talent luar biasa di tutor. Jadi ya banyak juga yang masih di negara-negaranya sih, kayak kemarin PPI Spanyol banyak yang masih di Barcelona, masih di Madrid. Terus PPI China juga ada gitu-gitu. Ya lumayan sih karena itu remote work ya, jadi semuanya bisa sih kita gather bareng-bareng. Oke, buat pertimbangan milih bahasa nih, apa sih pertimbangannya dari bahasa yang disediakan itu? Oke, pertimbangannya kalau misalnya bahasa yang kita pilih itu sebenarnya pertama dari sisi demand ya pasti ya. Yang jelas kita mau lihat nih bahasa yang paling demanded gitu di Indonesia secara keseluruhan apa sih sebenarnya. Kita punya market di situ, apakah kita bisa tap gitu ya dengan apakah produk market fitnya ada nih ya, kita nawarin apa, bahasanya ini marketnya fit nggak, itu sih sebenarnya pertimbangannya di situ sih. Kita pengen lihat kita targeting juga ya, karena kan kita udah punya STP-nya juga ya di marketingnya, mau nargetin kemana. Kita sebenarnya awal mulai dari target dari orang muda dulu sih, karena itu benar-benar. Makanya mungkin dari secara branding kan warnanya oranye, fun gitulah, kita mau targetnya emang orang muda yang kayak dari level anak-anak SMP, SMA sampai mahasiswa, sampai orang yang udah bekerja gitu ya. Tapi masih di bawah 35 gitu ya. Kita selalu bilang customer personanya 15 sampai 35 gitu-gitu, dan ya background bisa mahasiswa, bisa pelajar, bisa pekerja gitu-gitu. Terus dari secara location juga kita coba lihat, itu sih yang kita setelah kita gabung memang 10 bahasa itu sih yang paling worth it. Mungkin ada tambahan juga. Sama mungkin ini sih untuk kita tap the market di Asia sendiri kan, karena sebenarnya kita lihat di luar Ligotalk ya, mereka selalu berkiblat ke misalkan Barat nih, Inggris, Prancis, Spanyol dan sebagainya, tapi kita lupa bahwa kita tuh kan hidup di ASEAN ya, kita hidup di Asia, jadi dan apalagi Mandarin, Jepang, Korea, apalagi Thailand itu kan juga penting banget untuk kedepannya, karena kan yang aku rasa ya Ligotalk juga cukup visioner ya untuk melihat bahwa pemain di dunia global itu Asia juga kan. Jadi kita juga visioner juga untuk mempersiapkan orang nggak cuma bisa bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang berbasis Barat, tapi kita juga bisa bahasa-bahasa negara tetangga, karena kan yang di Indonesia kalau kita nanti kerja nih, kita muter-muternya di Asia ya jangan sampai semua orang cuma bisa bahasa Inggris gitu sih kita. Nah itu kerasa banget di aku sekarang karena kan aku kerja sekarang nih di startup yang C-levelnya itu ada orang Jepang dan timnya orang Indonesia. Jadi orang Jepang dan orang Indonesia komunikasi pakai bahasa Inggris sehari-hari. Nah itu pasti ada beberapa yang miss, dan di kita itu ada tim produknya yang orang Jepang. Nah jadi bukan cuma orang Jepang, tapi ada tim produk dari Jepang dan tim produk Indonesia. Nah ini juga ketika komunikasi, apalagi bahasanya spesifik bahasa
masalah apps, product management dan lain-lain itu kan pasti ada miss yang bikin perjalanan jadi lebih nggak smooth aja gitu kan. Untuk tantangan dan potensinya nih seberapa besar sih untuk Lingotop ini? Yang paling berasa apa nih tantangannya sekarang? Tantangannya ya kalau untuk edukasi ya, ini sih kalau misalnya di Indonesia, of course kita lagi banyak improvement di quality kan, ya kan. Kualitas pendidikan lagi coba dinaikin while kita doing PJJ, pembelajaran jarak jauh kan. PJJ itu benar-benar tantangan banget kan. Even secara teknologi mungkin kita bisa ngelihat kayak masih banyak struggling lah ya. Negara kita nih mau kayak nge-reach dari anak TK sampai yang di pelosok-pelosok tuh bisa pembelajaran jarak jauh kayak gitu kan, memang masih banyak struggle-nya, dan itu lumayan impactful sih di kita. Dan impactful negatif or positif? Both ways. Karena pertama kalau negatifnya kita bisa ngeliat secara potensi ini ya, kita kalau ngomongin di masa pandemi ini negatively impacted ke orang-orang yang sebenarnya punya kebutuhan untuk exposure keluar gitu ya. Misalnya kayak orang yang mau pelaku bisnis mau ke luar negeri, yang emang mau ini, terus kayak orang-orang mahasiswa sih paling seringnya kayak banyak banget yang kayak batal lah mau ke luar negeri, atau kayak misalnya mungkin teman-teman PPI gimana, ada ceritanya kayak gitu ya. Mungkin sama kan ya kayak gitu, jadi mereka mau belajar karena mereka mau kuliah di sana lah. Ini kuliahnya dari rumah juga bisa gitu, ngapain belajar, paling itu sih. Dan kalau di kelas doang paling bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris doang. Itu kan sebenarnya tujuannya mungkin buat yang kalau misalnya hidup di sana ya harus bisa. Tapi positively impactful juga sih sebenarnya, karena kita ngelihat digitalisasi itu lagi benar-benar digalak-galakkan. Sedangkan kita bakal di industri yang edutech, yang benar-benar cuma menggunakan tech gitu untuk belajar. Jadi dari segi geografis juga kita bisa mencakup orang-orang yang lebih yang tadi yang kayak aku bilang bisa ke PPI dunia yang lagi di mana-mana. Kalau misalnya mungkin di Jakarta doang kan berarti cari talent di Jakarta gitu. Ini talentnya bisa limitless lah bisa dibilang gitu, bisa bantu buka lapangan pekerjaan juga buat teman-teman. Terus kita bisa nge-reach marketnya juga lebih gede dari situ sih, dan orang juga lagi bisa dibilang kan quote unquote terpaksa gitu ya, adapt gitu semuanya buat di tech. Jadi ya udah kita makanya main di situ aja. Memang this is gonna be the future maybe buat kayak semua orang belajar pakai teknologi, maybe ntar di kedepan hari akan ada hologram buat belajar, nggak tahu kan. Kayaknya kan emang udah mau ngarah-ngarahnya fokusnya ke situ kan. Mungkin yang pertemuan fisik udah mulai dibatasin, ya kita mau coba fokus di kita mau coba futuristik aja sih, fokus di situ aja. Dan ada tambahan nggak? Aku mau nanya juga nih ke Jo. Jadi buat teman-teman, Jo ini kan juga backgroundnya public policy consultant ya. Kalau startup itu kan sering biasanya melakukan sesuatu yang belum ada peraturannya nih. Nah, so ini gimana nih pendapatnya? Kalau selama di Lingotop ada nggak ketemu masalah-masalah mau bikin sesuatu tapi regulasinya belum ada, atau regulasi yang lama menghambat? So far kalau Lingotop sih dia belum, selama dia belum ke expand ke AI tadi sama pembelajaran yang benar-benar di luar. Karena kan sebenarnya Indonesia itu kan kita agak kurang peraturan di bagian teknologi ya. Banyak banget celah tuh, kayak kalau kita lihat yang Netflix sama Clubhouse sama di-ban sama Kominfo karena itu. Nah, so far tuh sebenarnya kalau dari aku segi konsultan ya untuk startup tuh mungkin mereka suka terlalu lupa dengan peraturan yang perintilan. Mereka nggak ngecek apakah yang kita lakukan ini akan impact ke peraturan atau impact ke government atau even ke masyarakat umum. Jadi di situ suka banyak kesandung sih. Tapi kalau Lingotop so far selama dia belum ekspansi ke teknologi yang bermacam-macam itu, mungkin dia masih compliant. Kalau yang kita lihat startup yang muncul lagi di Indonesia itu kebanyakan berbasis teknologi ya, tech, apapun teknologi. Itu sih yang mungkin harus, kalau mau untuk risetnya juga dari founders atau co-founders, mungkin juga bisa dicek untuk sounding pemerintah atau sounding ke asosiasi teknologi untuk lihat bahwa oke, kita mau bikin sesuatu yang seperti ini untuk benchmark apakah akan melanggar. Karena kan jangan sampai udah ngepatenin, udah gerak nih, saya udah ada sistemnya terus tiba-tiba harus di shutdown gitu. Itu sih sayang banget. Berarti jangan sampai sisi legalnya juga diabaikan gitu ya. Kayak lengkap lah ada dia. Oke,
gimana nih cara promosi dan branding Lingotalk? Promosi sama brandingnya awalnya kan mulainya kan memang belum ada apa-apa kan. Kita baru mulai. Jadi jujur di bulan yang persiapan 5 bulan itu yang aku bilang sebelum launching kita banyak main di KOL kan. Jadi yang sampai Agustus itu. Iya, sampai Agustus. Ya untuk persiapan pertama untuk branding ada di KOL gitu ya. Jadi dari selama 5 bulan itu tuh yang kita fokusin di marketing side-nya itu adalah sebenarnya buat gimana caranya branding yang cepat gitu. Cepat disampaikan. Ya which is ya kalau sekarang pasti orang yang udah punya influence dulu dong. Nah, ya udah kita. Aku potong dikit. Boleh. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti KOL itu apa sih? Oh, key opinion leader gitu ya, or ya basically influencer lah. Oke. Ya, pakai KOL itu pakai influencers gitu. Jadi kita coba nih petakan dari produk yang kita tawarin itu ada 10 dan kita coba ya udah 10 bahasa itu aja. Masing-masing bahasa itu punya KOL di mana. Misalnya kayak Prancis kita coba cari yang emang YouTuber yang bahasa Prancis gitu-gitu. Kayak Ca Ayu gitu-gitu. Terus kita kemarin coba kayak bahasa Inggris coba Naila Farhana gitu-gitu. Dan kita coba yang masih yang short term dulu sih waktu itu belum jadi brand ambassador juga. Cuman ya from there ya pas kita launching mereka nge-promote gitu. Itu awalnya. Sekarang kita lagi banyak fokus campaign pasti kan. Campaignnya kita pengen fokus campaign yang lumayan engaging sih kayak webinars, terus kita coba kayak IG live, terus free trials gitu-gitu yang langsung kita juga ada yang namanya Lingo Expert gitu-gitu. Kayak kita bikin nama aja Lingo inilah, Lingo itu. Mana ya kayak gitu yang penting sih. biar Lingonya ketempel dulu ya. Kayak gitu kita lagi banyakin pelaku-pelaku edukasi tuh buat sharing sih sebenarnya kalau teman-teman kayak in the importance of learning language especially in this pandemic situation gitu. Itu sih yang lagi difokusin sama ya ambassadors, student ambassadors kayak gitu. Mostly kalau channel kita ngomongin channel ya sosmed sih pasti ya. IG, TikTok 2 itu yang paling kenceng. Ada TikTok. Ada. Oke. TikToknya itu baru 3 bulan followersnya udah sama IG yang udah 2 tahun. Oh, wow. Tenang aja buat linknya nanti kita bakal sediain. Nah, yang penting ada yang joget-joget. Ada tulisan-tulisan. Langsung view-nya bisa 500.000 gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi aku lupa nanya nih. Tadi kan ada 10 bahasa nih yang bisa dipelajari. Itu belajarnya gimana? Apa Indonesia, Inggris, Indonesia, Jepang, Indonesia, Korea, atau bisa dari misalnya Korea belajar bahasa Jepang atau gimana? Karena semua tutornya masih local tutor ya buat sekarang. Kayak kita masih memang targetin orang Indonesia yang mau belajar itu. Jadi memang masih kurikulum yang kita buat masih emang Indonesian. Kalau buat belajar bahasa Indonesia gimana? Nah, buat belajar bahasa Indonesianya, karena gini, kalau misalnya aku ngeliat guru-guru, karena ini kan mereka punya ini ya, dari kementerian juga ada itu namanya BIPA kan. Jadi memang kurikulum yang mungkin beda sama kita belajar bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA. Mereka benar-benar belajar yang kayak di levelin di A1, A2, B1, B2, sama kayak level European CFR gitu. Itu kalau aku ngeliat materinya sih memang mereka udah bikin materi di mana kayak ini spesifik untuk penutur asing yang sebenarnya bahasa ibunya bukan ini, bukan kayak anak kecil gitu ya. BIPA itu tadi bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA. Jadi dari situ sih mungkin kalau aku lihat dari cara ini juga mirip sama ya, misalnya kita yang udah dewasa atau misalnya kita yang bukan penutur asing belajar bahasa Eropa gitu. Jadi cuma di reverse aja sih. Jadi ya kayak gitu sebenarnya mereka juga akan pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Oke, jadi penjelasan segala macamnya tetap bahasa Indonesia juga? Tetap bahasa Indonesia. Okay. Nanti kalau misalnya mereka nggak ngerti, baru mereka bakal kayak gimana, sama aja ya, sama kayak di kita ya. Maksudnya kayak naik orang kelas bahasa Perancis ya, baru mulai udah pakai bahasa Perancis kan. Iya, siap. Kalau misalnya nggak ngerti kan bener-bener kayak dibikin sampai ngerti kan kayak. Semuanya kayak akhirnya paham. Kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang biasanya justru lebih rame karena lebih penasaran, masalah personal life funders. Maksudnya gini, kita tadi kan udah ngobrol nih, jadi Andre ini sebelum full time di Lingotalk itu kan udah kerja di salah satu e-commerce startup di Indonesia gitu ya. E-commerce. Yang kebetulan warnanya sama ya. Kebetulan warnanya sama oren gitu. Itu bedanya gimana nih? Jauh nggak bedanya ketika kerja di startup yang relatively established sama start from zero? Jelas beda sih, tapi aku ngerasa lebih banyak
karena mungkin base-nya tetap startup ya. Iya. Ya maksudnya tetap kayak ya how startup works gitu ya, benar-benar. Itu gimana tuh maksudnya? Apa? 24/7. Start everything. Start everything gitu Iya. kalau bisa orang bilang. Ya banyak belajar sih, maksudnya kayak of course startup kan pasti lebih fleksibel ya untuk bikin regulations, bikin aturan-aturan di dalam itu, kayak kita akan lebih mudah, nggak serigid kalau misalnya aku kerjanya company atau di aku nggak tahu, mungkin korporasi gede ke bank atau kemana kayak gini. Kalau misalnya startup ya aku pengen tahu kayak gimana sih how to make the culture in startup gitu, kayak itu from there yang udah established itu aku belajar sih kayak banyak, karena kan jarak sama bos itu kan lebih enak gitu ya, lebih egaliter gitu. Kayak ya udah bisa aja kayak tiba-tiba diajak makan sama VP apa gitu. Ya udah kayak temen aja gitu, kayak semuanya ngomong gue lu, udah kayak benar-benar kayak sama teman-teman kampus gitu kan kalau udah keluar gitu. Kayak gitu sih sebenarnya pengen belajar, dan dari situ justru belajarnya dari situ, kayak pas ketemu ngobrol, oh itu kayak dari kayak mungkin inspired by their leadership juga, gimana sih cara mereka ngelit anak-anak muda yang mereka juga masih muda padahal gitu. Yang umurnya cuma beda 2-3 tahun gitu, tapi kayak gimana caranya nih nggak lebih attach sama anak-anak, terus kayak cara kerjanya startup tuh yang benar-benar santai tapi bisa fast pace tuh gimana sih caranya sih gitu. Gimana tuh santai tapi fast pace itu agak kontradiksi ya. Ya santai dalam artian kayak kita nggak kaku secara kayak harus pakai baju yang rapi gitu. Terus kayak kita nggak yang kayak kaku harus ngomong kayak ngomong sama dosen itu kayak waktu juga bebas bertanggung jawab kan gitu. Kayak nggak merely 9 to 5 kan kerja, kayak ya udah kayak bisa aja masuk udah habis jam kerja sebenarnya kerjain aja tuh ntar. Tapi nggak 9 to 5 itu justru biasanya lebih daripada 9 to 5 pasti ya? Lebih. Ya tapi ya itu pengen coba di-adapt aja sih dari situ sih sebenarnya, kayak yang aturan-aturan yang nggak penting yang nggak inilah nggak usah ada lah, maksudnya nggak usah yang kayak nggak suka sih aku dari awal juga sih kaku sama apalagi sama bawahan gitu ya, kayak kita udah kayak temenan aja sih sebenarnya pengennya, kayak pengen ngurangin hal-hal yang nggak penting yang menurut aku yang terlalu birokratik supaya kerjaan yang fast pace ini bisa ke deliver gitu, bisa enak gitu sih. Ini kan lagi pandemi nih sekarang kan, berdampak banget nggak sih sama lingkungan? Pandemi ya tadi, kalau balik lagi dong tadi ya ngomongin yang tadi ya. Kalau pandemi nih. Gimana tuh pandemi? Atau mungkin gini deh lebih gampangnya. Menurut kalian, Lingotalk itu bakal lebih sukses atau enggak kalau startnya bukan ketika saat pandemi? Waduh, bagus tuh ya. Gimana? Bisa dilihat dari dua sisi sih, karena kan sebenarnya Lingotalk ini dia nawarin istilahnya technology based. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya kan orang jadi mau nggak mau mereka dipaksa untuk shift to teknologi. Even kayak orang yang udah 50 tahun dan sebagainya, itu semacam kita menciptakan creation baru untuk wadah orang belajar. Dan juga yang kita lihat mungkin kita juga nggak ngira ini bakal berkontribusi buat mungkin orang-orang kalau pandemi malah ada yang di lay off seperti itu, dan mereka sebenarnya punya kemampuan untuk jadi tutor. Jadi di situ positifnya adalah kita mendapatkan talent dari situ, orang-orang yang di lay off dan mereka mungkin harus pulang kampung tapi mereka tetap mau bekerja, dan itu kita membuka lapangan baru. Cuma kalau negatifnya tadi yang balik dibilangin Andre adalah sedikit mengurangi purchasing power ya, karena sebenarnya orang tuh kalau basic human interaction itu kan butuh bahasa kan? Dan mereka sebenarnya tertarik banget untuk belajar, tapi karena ketika misalkan banyak yang aku lihat ya kayak pengen subscribe nih, kayak pengen banget nih belajar bahasa Korea nih, mumpung kayak bisa belajar bahasa Korea dari manapun, tapi mereka balik lagi karena it's pandemic, mereka harus balik itu jadi priority lain karena harus memenuhi kehidupan yang basic dulu. Itu sih yang kita lihat. Ngomong-ngomong Korea tuh jadi keinget nih. Jadi kan sebenarnya di Indonesia ini startup itu baru happening gara-gara drama startup gitu kan ya. Nah, tapi kan namanya drama pasti ya banyak hal yang tidak dibahas, terutama ya kita sebagai founder startup dan pernah kerja di startup ngerti lah ya. Mungkin bukan pahit manis ya, pahit asamnya startup gimana gitu. Pahit asam. Mungkin bisa di-share dikit nggak what makes you memutuskan untuk dari kerjaan yang relatively established, kemudian berhenti dan start something from zero. Pertimbangannya gimana gitu?
Ini agak personal ya berarti ya obrolan. Justru kalau yang nggak personal kan baca buku di internet banyak. Iya benar, itu semuanya di internet ada tuh kayak Iya. tadi disebutin. Kalau ini personally dari ini sih kayak I always wanted to be an entrepreneur dari kecil. Nggak tahu kenapa kayak dari SD gue udah jualan gitu. Jualan apa aja nggak? Dari dulu tuh SD tuh karena seneng martial art kan, dari kecil tuh seneng kayak udah dijejelin nontonin WWE tuh. Terus Iya, anak-anak iya. cowok tuh pada yang kayak pada kayak suka gitu. Terus kayak mereka tuh nggak punya tempat buat kayak nonton selain di La TV tuh yang udah di band. Pas udah di band malam gitu kan. terus kayak kebetulan aku dulu punya kenalan kayak orang yang jualan di counter pulsa gitu, tapi dia kerjanya DVD bajakan. Lalu aku bajak aja tuh dari dia jual 50.000, gue jual 30.000 di sekolah kayak gitu. Jadi Sebenarnya udah CD-nya bakar sendiri. iya, CD-nya burn sendiri. Waktu itu belajar burning juga dari kebetulan ada kayak dulu namanya mantri jagain opa. Waktu udah sakit dia punya mantri. Dia tuh emang sampingannya dia SMK di IT gitu. Terus dia bisa nge-burn CD, terus aku minta tolongnya burning. Jadi udah hustle culture. Iya, udah culture-nya udah kayak cari cuannya kerjanya gitu. Dari SD itu masih SD tuh sampai ada razia gue langsung bilang, "Woi." Dijual bener-bener kayak di meja guru gitu. Bener buka lapak gitu. Enggak udah lagi istirahat meja guru. Udah gue bro, oke. guys ini nih yang baru-baru nih. Supaya itu zaman SD. Sekarang ya kayak maksudnya emang ya singkat cerita emang udah pengen banget sih bisa punya usaha sendiri gitu ya. Nggak pengen, sebenarnya pengennya sih bisa ngasilin sendiri dari itu, dan kayak memutuskan untuk ke kayak kesini nih sebenarnya lebih ke kayak aku ngerasa udah ngedukung sih semuanya buat kayak semuanya udah aku pertimbangkan gitu loh, kayak oke, gue punya gaji, kayak mungkin buffer atau apa semuanya, terus kayak lebih ke orang-orangnya sih yang bikin aku inspired gitu. Kayak aku ngerasa kayak wah udah apa yang udah dihasilin sekarang tuh benar-benar kayak wah terharu lah kalau misalnya ngeliat kayak ini ada anak-anak kecil yang udah bisa bahasa Inggris, udah ada videonya gitu-gitu, terus ngeliat orang yang kerja sama kita sih, kayak ini orang kerja willing banget sama kita, masa kita nggak coba full time sih buat ngainin mereka. Terus kalau yang paling gede sih partner sih, maksudnya aku punya co-founder yang dia kerja ya of course penghasilannya lebih tinggi lah ya, dia kerja di Tokyo, gaji gede, dan karirnya juga udah sebenarnya udah promising banget gitu. Kalau dia lanjut di sana tuh pasti udah promising banget, tapi dia percaya banget gitu loh buat ya udahlah gue cabut, gue mau kerja sama lu aja deh gitu. Kayak gitu. Jadi dan dia tuh ngerasa gue yakin bisa sukses kok gitu. Jadi ya dari situ tuh aku jadi kayak mikir kalau bisa dia ngerasa yakin, masa gue nggak yakin sih. Ya, harus sama-samanya ya. Nah itu berani jadi deh. biasa kan orang itu yang bikin orang susah mulai langkah pertama itu kan ada ketakutan. Betul. Kalau dari Andre sendiri gimana? Apa sih yang paling ditakutin gitu? Atau misalnya kalau misalnya ini gagal gimana gitu? Ya kalau ini gagal nggak bakalan lapar lah, pulangnya ke rumah. Enggak sih ya, sebenarnya intinya ya I know this is a career path yang kayak ya udah lu udah berani di sini, kayak no turning back gitu lah. Tapi in other side juga nothing tulus juga sih sebenarnya, kayak ya this is what I want kan dari awal, kayak ya kalau misalnya nggak pernah jalanin kita nggak pernah tahu gitu ini bakal susah banget. Sebelum mulai udah ada nyiapin plan B nggak? Apa tuh plan dibuat? Plan B, if this doesn't work then I will. Pasti ada. Kalau plan lain pasti kayak I think kapanpun bisa balik lagi kan ke industri gitu. Kayak kebetulan emang udah punya experience di situ juga kan. Jadi ya aku ngeliat kalau misalnya emang apalagi e-commerce berkembang masih dibutuhin, ya why not bisa balik lagi. Cuman ya itu benar-benar aku planning not to do that gitu sih, pengen kayak it's either kayak sukses aja sih, maksudnya kayak yakin bisa kok ini pasti gitu. Tapi tetap aja kan ujung-ujungnya prepare for the hope for the best, prepare for the worst ya. Nah, mumpung lagi bicarain masalah personal nih, dari Joe sendiri gimana? Jadi Joe sama Andre ini juga couple. Nah, biasa kan startup itu ya tadi kita udah bahas kerjanya 24/7 ya. Jadi gimana nih menyikapinya sebagai pasangan dan juga sebagai teman kerja juga kan ya, ngebantu-bantu juga di bantu bayangan lah ya. Sebenarnya di end of the day, kalau dari aku sendiri sih jadi sama konsultan ya, jadi kayak hampir sama 24/7. Beda adalah kayak have someone yang kayak watch you gitu, jadi kayak udah I don't want to work gitu. Sedangkan kalau Andre kan kalau dia I don't want to work, the business
udah nggak zaman yang kayak mau jamin aku I think at the end of the day adalah kayak mutual understanding sih, karena ya balik lagi kan ini sesuatu hal yang baik gitu loh, bukannya kayak dia pergi nongkrong atau apa, tapi he's doing something big gitu, dan kayak aku jadi percaya untuk terjun ke Lingo Talk sendiri karena kayak ya udah kita bantuin sama-sama, kayak why don't you support your partner juga dengan apa yang aku kerjakan sebagai konsultan juga. Jadi itu sih at the end of the day adalah kayak when mungkin sobat fitness ya encounter kayak pasangannya mau jadi Stella kayak co-founder Stella terus sebagainya, kayak I think didukung aja sih, kayak sebenarnya balik lagi karena ya dia kan melakukan hal yang baik juga untuk kedua belah pihak di akhirnya. Gaji lu udah gede, ngapain lu pindah, ngapain lu mau makan apa ntar? Nggak kayak gitu pasangan beda. Untungnya dapat Untungnya dapetnya begini, jadi suportif aja. Pernah dibalas nggak justru kalau tadi kan pas Andre lagi kerja ya udah dia harus ngerti kan, pernah balikan nggak? Wah. Terkadang sih, kadang-kadang I mean kalau konsultan kan kita punya kayak berbagai macam quarter ya, karena kalau di quarter 4 tuh yang udah finalisasi, mungkin temen-temen yang kayak kerja di corporation atau konsultan juga tahu kita bakal kayak kerja di malam hari gitu kan. Dia suka kayak ngomong dong terus kayak iya lagi ribet nih ngirim deadline gitu sih. Karena kan sebenarnya kalau balik lagi startup founder adalah kayak 24/7, tapi kan dia kerja di his time frame. Kalau nggak, maksudnya dia nggak bertanggung jawab kepada bos atau apa kan. Sedangkan kalau kita sebagai yang kerja di perusahaan kan ada tanggung jawab, jadi kayak nggak bisa kayak mau kayak ya dipecat gitu loh. Oke, itu kali kalau hubungan antara personal sama kerjaan dua-duanya. Terus kalau dengan diri sendiri itu gimana? Do you still have time to rest, to do your hobby and etc. Atau it's part of the sacrifice atau gimana? Masih sih, karena ya itu tadi Jo bilang kan we work on our own time frame kan. Kayak ya kita benar-benar bisa atur aja emang kapan kita harus ada, dan kayak ya basically kita emang harus selalu ada kan, tapi kayak kita bisa set when we appear to be kayak there gitu while we're not gitu sebenarnya. Kayak itu selalu kayak di make sure kalau anak-anak di Lingo Talk tuh ya tahu kalau misalnya kita selalu ada buat mereka sih gitu. Ya tapi aku tetap masih bisa sih ya hobi, kayak kebetulan aku senang jujitsu kan, setiap malam tuh ada jujitsu. Tiap malam? Jam 7 tuh. Semuanya? Ya dulu sih rajin ya, masih 5 kali seminggu, sekarang emang udah kadang-kadang emang ya 2-3 kali aja gitu. Masih bisa kok, weekend nih kita masih bisa ikut podcast Step Nation. Asik. Tidur gitu. juga masih 6 jam 8 jam per hari. Oh ya itu kadang-kadang lah. Weekend bisa lah dirapel aja tidur. Masih bisa ngedate, masih bisa makan-makan. Ya nggak sih? Masih normal lah ya. Masih bisa ketemu orang tua di rumah. Penting juga itu, penting. Iya, pasti. Jadi kalau dibilang kerja di startup itu hidupnya nggak seimbang, it's a myth or not? It's a myth sih, karena ya balik lagi cara ngatur waktunya. Manajemen waktunya harus diatur. Dan sama kayak yang kalau aku lihat di startup adalah kayak your ability to say no sih. Kadang kan di startup tuh karena kayak kita nggak tahu istilahnya karir laddernya yang jelas, jadi kayak I just wanna do everything kayak biar naik gitu. Tapi sebenarnya adalah how you, yang aku lihat ya, it's about managing optics, gimana caranya kayak ya kita kerja efisien tapi tetap nggak mengambil semua tanggung jawab, karena itu sih yang aku lihat. Karena kan teman-teman seumur aku banyak yang di startup kan, ya selalu keluhannya adalah sama kayak gue harus kerja nih sampai jam 3 pagi gitu, kayak kan nanya nih kayak kerjanya apa, IC itu kayak enggak, gue bisa ngerjain jam 10 malam juga udah beres. Cuma kayak tuntutan untuk selalu istilahnya kayak work more tapi nggak work smart gitu. Itu sih sebenarnya myth sih, balik lagi. Dan penyebab utamanya apa tuh kira-kira? Penyebab utama. Maksudnya gini nih, menurut kita kan tadi, aku juga termasuk ini bisa nih di manage dengan kehidupan masih seimbang. Tapi banyak orang di sana mengeluh, enggak ini kehidupannya udah nggak seimbang, lalala segala macam. Penyebab utamanya kira-kira apa? Time management atau mungkin secara kalau dari aku cara kerja benar-benar tadi yang dibilang kayak we rather work hard than work smart gitu. Kayak karena tuntutan dari bos juga ya, mungkin bos pengennya tuh yang se-meticulous itu ngerjainnya, benar-benar gue pengen lihat proses kerja lo gitu.
Kayak kalau misalnya kayak gini nggak bisa, padahal sebenarnya outputnya sama aja gitu. Gue tahu cara yang lebih cepet gitu, yang kayak lu nggak usah nge-spend selama itu tuh buat ngerjain itu, padahal bisa gue kerjain. Makanya kita promoting efficient learning ya di Linggotalk ya. Iya. Jangan sampai kita kerjanya nggak efisien gitu loh. Buat itu sih sebenarnya sih yang kayak selalu coba, makanya selalu kalau misalnya dari sisi HR tuh aku selalu kayak tekanin dari man hour-nya sih, dan kayak dari tracking mereka tuh kerjanya seberapa lama dalam waktu yang mereka udah wajib untuk spend di Linggotalk itu tuh, mereka tuh bisa nge-spend waktu itu buat apa aja gitu. Kan kelihatan kalau misalnya mereka outputnya cuma sekian padahal kasih waktu sebanyak itu, ngapain aja kan. Ya, kalau misalnya kayak ada sesuatu yang kayak kita biasa kerjain itu 1 jam, mereka kerjain 6 jam, tuh berarti ada yang salah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, kayak pengen lihat cara kerja yang lebih smart gitu, buat yang lebih efisien dan smart buat satu task. Terus ini nih, Linggotalk ini kan dimulai pada masa pandemi, which means start from day one kalian udah work from home kan ya, dari Betul. Ini kan nih challenge sendiri nih, how do you manage the Wah, people? luar biasa sih. Ya ini challenge terbesar sih, one of the biggest challenge waktu di ini kita as I said before, my partner was in Tokyo in Japan. Beda waktu. I'm here, beda waktu, beda 2 jam sih, tapi waktu nggak terlalu masalah, tapi emang jaraknya beda banget kan. Yes. Kayak we never met for 1.5 year gitu. Kayak kita nggak pernah ketemuan. Benar-benar kita ketemu benar-benar lewat video call, lewat call doang, setiap hari meeting, setiap hari ngechat. Tapi di situ sih mungkin tantangannya benar-benar buat banyak hal-hal yang kalau misalnya kita nggak offline itu kita kayak nggak bisa. Apalagi kan founder ya, maksudnya kita kan benar-benar harus terbuka itu sama partner kita gitu. Kita nggak boleh ada agenda tersendiri, kita kayak harus make sure kita benar-benar on the same page nih. Kalau nggak bakal jalan dari kita berdua, dari aku sama dia sih sebenarnya. Dari situ sebenarnya tantangannya di situ, kayak benar-benar pengen lihat sebenarnya saat kita kayak gini kita bisa kelihatan reaksi, cara duduk, cara tangan gerak gitu kan. Benar-benar kayak kalau kita ngomong itu tuh kita bisa lihat raut muka yang lebih jelas gitu yang kayak hal-hal yang mungkin akan missing itu, banyak part yang akan missing saat kita even video call dengan kamera yang sebagus apapun tuh kayak kita nggak bisa kayak ngerasain auranya gitu loh sama partner kita kayak gimana. Tahu-tahu dia video call di sininya Netflix gitu ya. Iya, gitu. Or kayak maksudnya itu pasti masih ada psychologically yang kayak aku rasa missing gitu loh untuk ngobrol sama dia. Tapi ya udah kayak bisa tackle sih dengan ya aku waktu itu call him as much as I can sih sebenarnya waktu itu, kayak karena kita berdua benar-benar satu megang bisnis, satu megang produk. Sebenarnya kita mau jadi product market fit gitu. Yes. Yang benar-benar pasti ya kita pasti berantem lah hampir setiap hari lah. Maksudnya kayak marah-marahan apa segala. Ya kita benar-benar saling ini lah, tapi selalu dapetin decision yang emang best for everyone gitu sih. Nah sekarang ya udah di sini ya lebih enak buat kayak marah-marahan langsung aja tuh gitu. Kalau sama tim yang lain, terutama ya sama tutor atau freelancer atau sama tutor, freelancer, of course remote work, dan kayak kalau orang-orang yang inti ya let's say kayak full timers sih kita beberapa kali udah pernah ketemu sih. Lucu banget ya, kayak orang kerja beberapa kali pernah ketemu. Ya maksudnya kita at least pada saat kita ngomongin tentang vision itu mereka kita bisa ketemu, kita bisa ajak diskusi gitu biar kayak mereka emang sama-sama nih kita set bareng di situ. Tapi untuk kerja kita ngerasa so far so good sih, maksudnya semuanya bisa nge-deliver gitu. Kayak karena tantangan juga kan, karena kan kita mau deliver courses-nya ke customers kan lewat website, lewat our own platform kan. Kalau misalnya kita aja nggak bisa koordinasi secara online, what do you expect? Iya, what do you expect from the product gitu. Tantangannya di situ, tapi ya kita bisa sih. Terus ada tips nggak buat orang-orang yang mau mulai startup, terutama sebagai senior yang mau mulai di masa pandemi juga? Senior, nggak sih. Pertama, kalau tips sih bilangnya gini ya. Kalau aku sih ada satu konsep Jepang yang aku percaya banget, namanya Ikigai. Kayaknya udah pernah dengar semua. Jadi di Ikigai itu tuh kayak sebenarnya kayak when we found something yang kayak kita harus hold down itu tuh, yang pertama tuh kita start from passion gitu, kayak what are you passionate about.
Habis itu apakah passion yang kamu passionate about ini tuh bisa menghasilkan Uang. ya uang or any kind of value lah. Yang ketiga itu apakah ini nih berguna gitu buat masyarakat gitu. Dan apakah ini sesuatu yang kayak emang kamu akan lakuin secara continuously gitu. Nah itu aku ngerasa di Linggotalk itu semuanya memenuhi 4 konsep itu sih. Jadi aku ngerasa kayak ya udah this is what I want to do, kayak itu you gonna find your ikigai sih sebenarnya. Jadi nggak perlu kompromi ya nyari karena uang atau iya, waktu untuk keluarga atau apa gitu ya. Karena balik lagi apapun masalah yang dihadapin itu kamu nggak punya alasan orang itu ikigai lu kok, maksudnya ya harus bisa di solve dong gitu. And you have commit. Ya aku udah commit di situ kayak itu sih sebenarnya. Dan ya dari situ sih sebenarnya kayak kalau misalnya mau memulai sesuatu tuh aku selalu dari akarnya gitu, apa sih yang lu pengen lakuin di hidup ini gitu. Kayak basically this is what I want to do until the rest of my life gitu. Jadi kayak ya udah kayak apapun masalahnya lu harus bisa selesaiin. Kalau misalnya kayak sesuatu yang kayak aku rasa mungkin aku nggak passionate, ya I can just quit gitu. Kayak ya udah bukan di sini tempat gue, tapi gue udah nggak boleh ada alasan lagi di bukan tempat gue. Dari situ sih. Kalau Jo gimana? Dari tadi dengerin Andre ngomong sambil senyum-senyum nih. Apa ya? Sebenarnya at the end of the day adalah kayak start aja, karena kebanyakan kita kan selalu banyak mikir ya, selalu banyak pertimbangan mau hidup gimana. Dan ketika I always believe in like you manifest the universe ya, law of attraction. Kayak when you attract something, kayak gue tuh pengen bikin startup, gue tuh pengen misalnya kayak vision yang gede adalah kayak membantu orang belajar bahasa gitu. When you put that into like kayak continuously in your mind, itu kayak at some point nggak tahu kenapa kalau buat aku adalah selalu terjadi kemudahan dulu. Kayak aku di konsultan ya, nggak kehitung lah berapa kali aku pengen keluar gitu. Because the pressure is crazy kan, dan itu overwhelming. Tapi kayak ketika aku selalu fokus adalah ke objeknya, tapi bukan siapa. Karena kan kalau kita kerja dimanapun, startup, corporations, government, anything, ketika kita selalu menitik beratkan motivasi kita kepada siapa tuh kan selalu mengecewakan kita. Tapi ketika ke objek kayak I want to do this, kayak siapapun yang mengalami kayak babat aja gitu sih menurut aku. Even kayak buat startup founders, karena kayak you have to always think kayak ya oke, founders satu ada 2 atau 3, dan kita kan nggak tahu manusia, one of them will always get fail us. Tapi ketika kayak gue tuh pengen membangun edukasi Indonesia, ya mau apapun, siapa cabut, siapa datang, you will always find your way. Karena tujuannya tetap sama gitu ya. Betul. Terakhir nih, jadi kita di Startnesia ini mau mempromosikan bahwa kan selama ini banyak yang misalnya entrepreneur itu bilang yang penting mulai aja dulu, ilmu belakangan terbiasa sendiri. Tapi kita percaya, terutama di startup ini kan sebenarnya banyak ilmunya, apalagi kita bicara masalah teknologi, digital dan lain-lain. Ada nggak satu buku rekomendasi dari Andre dan Jo? Kalau aku sih, aku jujur orangnya nggak yang terlalu into books banget sih. Kalau boleh jujur, kayak mungkin beda sendiri kayak harusnya harus baca buku terus ya. Tapi aku nggak terlalu ini. Cuman ada satu buku yang aku waktu itu benar-benar suka banget sih. Judulnya The Answers. Itu warna kuning itu bukunya tuh. Aku juga lupa Barbara siapa gitu yang nulis. Dia CEO perusahaan juga sih. Dan itu di bukunya itu sih aku ngeliat kayak itu benar-benar lumayan nge-shape my thought process gitu sih. Jadi dia tuh kayak nunjukin di The Answer ini sebenarnya untuk nyari jawaban dari semua yang Anda inginkan itu adalah dari cara kamu mikirnya gitu. Kamu mikirin itu bisa tercapai atau enggak gitu. Jadi kayak gimana caranya mindset tuh jangan pernah ngelihat dari problemnya tapi dari solutionnya gitu. Jadi kayak peluang gimana caranya ini kamu kalau misalnya menghadapi sebuah masalah itu kamu lihat peluangnya dulu, terus kamu cari solusinya gitu. Jadi jangan pernah kayak ada masalah apa terus yang pikir ini gara-gara sini sih, gara-gara gini sih, gara-gara dulu gua gini loh. Itu kamu bakal akan nge-spend gitu waktunya tuh wasted gitu buat mikirin hal-hal yang kayak ini gara-gara ini, gara-gara dulu gua gini, gara-gara gini, gua regret, ini nggak bisa diganti lagi. Tapi kayak stop mikirin itu, mikirin selalu kayak what can you do, what's the solution for that. Itu sih yang aku selalu tekenin dari diri aku sendiri dan aku selalu coba spread ke teman-teman sih. Even the work culture in Linggotalk itu akan selalu kayak gitu. Setiap lo ada masalah, please came up with your proposed solution then we can collaborate that. Gitu. Kayak nggak pernah aku kayak ini gara-gara siapa nih kayak gitu. Ini kayak ya what can we do then gitu. Kayak
skip sih bagian-bagian nyalahin orangnya sih sebenarnya. Sangat termotivasi sekali bicara hari ini. Benar-benar termotivasi gitu. Waduh. Sobat Stepnesia. Jadi terakhir Sobat Stepnesia jangan lupa kita udah nyediain link buat kalau mau kepoin Lingotalk dan Boleh. juga mau Instagram pribadinya. Boleh. Nah, Siap. jadi silahkan di follow. Nanti di accept kok buat Nanti sobat. Sekarang di protect dulu ya. Iya. Yang di share mah LinkedIn boleh lah di. Oke. Kalau Instagram kan banyak receh-receh. Dan jangan lupa juga subscribe ke Lingotalknya sendiri Iya ya. dong. Dari Facebook, ini ya Instagram, TikTok ada, YouTube gitu-gitu. Banyak channelnya sih. Oke, Sobat Stepnesia sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Kalau misalnya kepo sama tempat kita ngobrol nih, kan tempatnya cakep banget ya. Ada Instagramnya nanti kita taruh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dadah. Dadah. Tap. Yeay.